Kamar-Kamar Hitam, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Ketika dokter mata yang ditunjuk oleh pihak maskapai penerbangan memintanya mengeja deretan alfabet yang disusun ke bawah dengan ukuran semakin mengecil, dengan amat terkejut, Amini menyadari bahwa dia hanya bisa membaca sampai 3 baris di atas. Sementara teman-temannya dapat mengeja dengan tepat sampai baris kelima. Baginya, baris keempat dan kelima hanya kelihatan sebagai berkas kelabu yang samar-samar. Amini hampir tak kuat menahan air mata ketika dokter memintanya memakai bingkai kacamata besi yang masih kosong. Setelah beberapa mengganti lensa yang dimasukkan dalam bingkai besi, menanyakan mana yang terasa paling enak dan jelas di mata Amini, dokter mengizinkan Amini melepaskan benda yang menghancurkan cita-citanya itu dari sangkutannya di daun telinga. Dengan enak, dokter mengatakan bahwa mata kanan Amini harus dibantu dengan lensa -1, sedang mata kiri cukup dengan lensa -3/4. Hampir sehari penuh Amini menyembunyikan air matanya di atas bantal. Di kelas, dia selalu duduk di bangku terdepan dan dari jarak 2 meter semua huruf di papan tulis masih kelihatan dengan jelas. Buyar sudah angan-angan untuk terbang ke luar negeri. Amini kehilangan semangat. Mendaftar kuliah sudah terlambat. Lagi pula dia segan, malu kepada teman-temannya yang sudah terlanjur tahu bahwa dia cuma mau jadi pramugari. Ketololannya disesalinya bertahun-tahun kemudian. Ayah Amini, seorang pensiunan tentara, risau melihat anak gadisnya luntang-lantung di rumah. Tidak mengerjakan sesuatu, tidak mempunyai masa depan. Setelah berembuk dengan sang istri, akhirnya diputuskan untuk mencarikan jodoh bagi Amini. Mereka berharap perkawinan akan membuat Amini mapan dan selesai. Dan setelah menyelidik ke sana kemari, pilihan jatuh kepada Burhan, anak seorang teman lama ayah Amini. Pada waktu itu, Burhan baru saja menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dan sudah bekerja di sebuah laboratorium penyelidikan obat milik pemerintah di Magelang. Amini menerima kemauan orang tuanya, tidak sebagai paksaan ataupun jerat. Dalam kondisinya saat itu, perkawinan memang tidak ada jeleknya. Amini menerima tawaran orang tuanya tanpa merasa perlu mengenal lebih jauh siapa orang yang bakal menjadi suaminya. Kekecewaan yang masih meliputi hatinya karena gagal menjadi pramugari membuatnya setengah masa bodoh. Selain itu, dia berkeyakinan bahwa pilihan orang tuanya tentulah baik. Cinta tidak menjadi persoalan bagi Amini. Sebab dia memang belum pernah jatuh cinta, belum tahu apa dan bagaimana makna cinta bagi hidup seseorang. Amini percaya pada kata-kata ibunya, bahwa dia akan dapat mencintai suaminya bila sudah hidup bersama-sama. Jadi, bulan Maret 1974, pada umur 19 tahun, Amini mengakhiri masa gadisnya.
Bagi Amini, Burhan tidak terlalu mengecewakan. Walau umur mereka agak jauh berselisih, waktu itu Burhan sudah berumur 28. Tapi Burhan sarjana, cukup tampan, sudah bekerja lagi. Hebat. Tidak sembarang gadis bisa mendapat suami sarjana waktu itu. Hanya Burhan memang pendiam dan kaku, sedikit acuh tak acuh. Burhan benar-benar hamba dari ilmunya. Terlalu banyak membungkuk di laborat, bergaul dengan benda-benda mati sepanjang hari, membuatnya sedingin meja dan mikroskop yang sudah sebulan disimpan dalam lemari es. Malam pertama hari perkawinan mereka tidak terjadi apa-apa. Burhan tidur pulas. Amini yang sebelumnya sudah diajar banyak-banyak oleh ibunya, jadi gelisah. Tapi akhirnya tertidur juga. Begitu juga malam kedua. Ini pun sesungguhnya baik bagi Amini. Dia mendapat kesempatan untuk agak mengenal suaminya sebelum mereka tiba pada saat-saat yang membutuhkan keintiman luar biasa. Baru pada malam ketiga, ketika semua tamu dan saudara-saudara sudah pulang, kewajiban itu ditunaikan. Burhan begitu cepat dan langsung mencapai tujuan, membuat gelagapan Amini yang memang belum berpengalaman. Tahu-tahu semuanya sudah berlalu dan dia belum merasakan apa-apa. Semua wejangan ibunya buyar, tak sempat dilaksanakan. Amini menghibur diri dengan berpikir, itu terjadi karena mereka baru pertama kali melakukannya. Tetapi ketika sampai 1 tahun dan Burhan tetap demikian, sadarlah Amini bahwa suaminya benar-benar seorang yang hidup dengan rumus eksak. Segalanya dikerjakan dengan seringkas mungkin, tak banyak bicara, dan langsung ketemu hasilnya. Padahal hidup bukanlah ilmu eksak. Persoalan dalam hidup tidak sama dengan matematika yang bisa selalu dikerjakan dengan rumus yang sama dari waktu ke waktu, dengan hasil yang juga tidak berbeda. Hidup melibatkan makhluk bernyawa, manusia. Dan manusia dilibat oleh alunan perasaan, gejolak gairah, nyala jiwa. Gairah lenyap, nyala jiwa padam bila kejenuhan meracuni jiwa dan perasaan. Itu bagi Amini. Setidak-tidaknya, itulah kebutuhan jiwanya yang fitri. Tetapi Amini bukan pemberontak. Baginya, hidup yang paling mulia bagi seorang wanita adalah hidup dengan menjadi istri yang baik. Dan istri yang baik adalah istri yang selalu mengabdi dan menjaga kehormatan suami. Akhirnya, Amini tidak menganggap hidup rumah tangganya sebagai sesuatu yang perlu dirombak, apalagi dilawan. Apa yang ada diterimanya dengan sikap, ya, memang beginilah. Hidup akhirnya menjadi enak bagi Amini, karena dia tak lagi mempedulikan apa yang sesungguhnya diingininya dan apakah itu terpenuhi atau tidak. Setahun kemudian perutnya berisi. Dan ketika umurnya menginjak 21, Herati lahir dengan diiringi tangisnya yang nyaring. Kehadiran bayi perempuan yang mungil itu meniupkan angin segar dalam kehidupan Amini. Herati menjadi tumpuan segenap harapan dan gairah hidupnya. Menjadi minyak yang mengisi tobong lampu dalam jiwanya, membuat lampu itu terus menyala dan tak akan pernah padam. Amini ingin banyak anak, sebanyak mungkin. Kecil-kecil tidak apa. Tapi setelah Herati,
Dia tak juga hamil kembali. Perutnya tak mau lagi menggendut. Setiap bulan tamu datang dengan rajin. Amini tak tahu mengapa. Jangankan Amini, sebab dokter pun tak tahu. Tubuh Amini sehat, segalanya normal. Dalam kekecewaan yang memuncak, tak jarang Amini memukul-mukul perutnya sendiri dengan air mata berderean. Burhan tak tahu. Burhan tak pernah tahu apa-apa tentang perasaan istrinya. Sampai akhirnya Amini sadar bahwa Tuhan menghendaki ia hanya mempunyai seorang anak saja. Lalu Amini jadi pasrah. Dipupuskannya keinginan mempunyai banyak anak yang manis-manis dari hati dan pikirannya. Bagi dia hanya satu, Herati. Rumah Amini tidak terletak di tepi jalan besar. Jalan tanah di depan rumahnya memang cukup untuk dilewati mobil, tapi jarang ada mobil masuk ke situ, kecuali bila seorang tetangga kedatangan tamu kaya. Rumah-rumah di sepanjang gang itu cukup memadai keadaannya, walau tak ada yang bisa digolongkan sangat kaya. Hanya sebuah yang berpagar besi. Selainnya berpagar tembok biasa atau pagar kayu. Rumah Amini termasuk di antara yang memakai pagar kayu. Seperti pintu-pintu dan jendela-jendela, pagar kayu itu dilapisi cat warna putih. Di bagian dalam pagar, tumbuh 2 batang semak alamanda dengan tebaran bunganya yang berwarna kuning. Beberapa rantingnya menerobos keluar pagar, menggapai orang yang lalu di dekatnya. Halaman depan rumah itu tak seberapa luas. Hanya cukup untuk main badminton, andai saja tak ada tanamannya. Rumahnya sendiri biasa saja. Bercat warna krem, mempunyai teras sempit di depan kamar tamu. Jendela kacanya yang lebar ditutup dengan vitras putih, bersesuaian dengan kursi tamu busa hitam yang sederhana. Amini memerlukan waktu 3 hari sebelum menemukan saat yang tepat untuk menyampaikan persoalan Herati kepada Burhan. Sebenarnya berat hatinya menghadapkan Burhan pada soal yang tak enak itu. Betapapun tak akrab hubungan Herati dengan ayahnya, tentu bukan hal yang menyenangkan bagi Burhan bila Herati ingin pergi dari rumah. Apalagi bila sebab kepergiannya itu karena ibunya. Tapi pun Amini tak bisa melepaskan persoalan itu. Hatinya berat melepas Herati pergi, tapi lebih tak tega lagi melihat Herati terus-menerus tertekan. Karena itu dia memutuskan untuk bicara. Malam itu Burhan duduk santai di kamar, di bawah lampu baca 30 watt. Sebuah buku tebal berbahasa Inggris terletak di atas pangkuannya, di antara jepitan jari jemarinya. Amini mendekati, duduk di tepi tempat tidur menghadap Burhan. Beberapa saat diperhatikannya saja suaminya membaca. "Mas," katanya kemudian dengan hati-hati, "aku ingin bicara sedikit." Burhan menghabiskan paragraf yang dibacanya, lalu menoleh pada Amini. "Ada apa?" Amini mencoba mencari kata-kata yang baik. "Soal Herati." "Kenapa?" Sejenak Amini membetulkan letak kakinya. "Kemarin Herati berkata padaku ingin ikut eyangnya di Semarang, sekolah di sana. Bagaimana, Mas?" Amini menunggu reaksi Burhan dengan berdebar-debar. Sejenak Burhan diam saja.
Wajahnya tetap tenang, datar. Kau tahu kenapa tiba-tiba Herati ingin ikut Eyang di Semarang? Tanyanya. Katanya dia bosan tinggal di kota ini. Dia ingin lingkungan yang baru. Barangkali, mungkin Mas Bur perlu tahu, Her baru saja patah hati. Aku mengerti perasaannya. Dia tidak bisa belajar dengan tenang di sini, sebab masih selalu bertemu dengan pemuda itu. Kupikir tidak ada jeleknya dia tinggal di rumah ibu untuk beberapa saat. Mungkin di sana dia bisa belajar dengan lebih baik. Bagaimana, Mas? Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.